Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Model Dr. Hendro untuk kesempatannya pada Rumah Sakit Jambi untuk menyaksikan. Dari keempat ini kami mengikuti workshop sehingga sudah agak mengetahui bagaimana harus membuat ICS dalam dokumen HDP. Kami rumah sakit baru, jadi belum sepenuhnya apa istilahnya kita siap untuk menghadapi jika ada bencana. Dan ini kemarin sudah kami buat untuk struktur yang dalam sekali kami dan juga sudah diskusi dengan direktur. Hasilnya seperti yang kami kirimkan. Bisa Share. Ya. Kapasitasnya ada kendala enggak? Iya baik, Mbak. Ibu sampai sekarang kendala yang mungkin dihadapi apa untuk penerapannya dari perencanaannya ini? Terutama SDM. SDM-nya yang terbatas. SDM. Jadi ketika kita menyusun itu dalam perencanaan mau masukkan SDM-nya yang kami kesulitan. Jadi ada beberapa mungkin yang harus rangkap harus di sana dan di sini. Tapi untuk penanganan KSB COVID kami sudah berusaha dan sekarang sudah mendapatkan untuk menjadi rumah sakit rujukan lini ketiga. Ya, boleh tahu itu ada berapa personil di di ICS-nya dan kurang berapa ini? Secara kuantitatif kurangnya berapa? Kami menunjuk itu untuk operasionalnya sesuai dengan jadwal kerja aja, Dok. Kemudian kalau untuk yang timnya itu ada 4, 5, 6, 7. Berapa? 7. Ya. Kita 7, Dok. Ya, itu berarti kurangnya jumlah ya. Kalau kualitasnya kurang enggak? Kualitasnya enggak. Kualitasnya enggak. Ya, kalau enggak, kalau kuantitasnya aja cari relawan. Ya, rencana nanti yang plan B, nanti kita cari relawan dengan ini tetap memberikan insentif gitu. Kemarin kebijakannya dari seperti itu. Jadi relawan itu bisa berhubungan dengan LSM atau dengan PMI atau dengan organisasi yang dikenal. Jadi misalnya kenalnya dengan siapa? Kenalnya dengan katakanlah mau dengan MDMC atau mau dengan yang di situ ada siapa? Kalau ada tim kesehatan partai mau bantu ya nggak apa-apa. Ya. Kita cari relawan itu. Dan itu kayaknya atau mungkin dari organisasi masyarakat atau dari mungkin dari institusi pendidikan, misalnya dari Akper itu Akper atau harus menghimpun dulu untuk jejaringnya ya, Dok. Kenapa? Harus menghimpun melalui jejaring Fasiankes juga ya. Iya, boleh menghimpun dari situ, boleh langsung aja misalnya menghubungi kalau perawat paling gampang ya ke Akper. Cuman kalau ini masalahnya COVID ini kan orang takut tertular dan sebagainya, itu nanti ada informed consent, ada MOU lah. MOU-nya itu selain pribadi juga MOU institusi nanti yang perlu gitu. Itu ya. Dipersiapkan ya Pak ya. Jadi intinya jalan keluarnya relawan. Kalau kekurangannya kuantitatif ya, lebih mudah ya. Boleh saya bertanya, Dok? Kalau nanti kita merekrut relawan, itu nanti yang menerima di bagian mana, Dok? Terus kemudian misalkan ada bantuan donasi untuk APD gitu, nanti yang mencatat siapa yang merekap semuanya? Buka strukturnya mereka. Ya, coba dilihat di strukturnya. Ya. Intinya itu siapa saja itu boleh, asal disepakati.
Nah, cuma ada hal-hal yang umum berlaku ya. Kalau bantuan itu ya yang terima logistik. Kalau di situ ada atau dengan sekretariat itu misalnya, asal disepakati dan itu berjalan secara berkesinambungan begitu. Jangan nanti yang kalau ada bantuan uang yang terima bendahara rumah sakit, atau kalau ada bantuan APD yang terima logistik, nah, jangan gitu. Jadi selama berlangsungnya operasional penanganan COVID ini, prosedur penerimaan bantuan adalah di misalnya saja kalau dengan begini itu bisa di license advisor itu ya, karena itu kan kerjaannya katakanlah itu kerjanya agak serabutan gitu. Kemudian ada safety. Jadi bisa di license advisor, bisa di safety karena ini kan APD. Ini kan apa namanya fokusnya APD. Dia bisa di safety, bisa di kantor logistik. Tapi itu harus sama ya. Jadi entah bantuan APD, entah bantuan obat, entah itu bantuan uang, ya. Karena keuangan dari luar kan nggak bisa dijadikan satu dengan keuangan rumah sakit. Nah itu bantuannya masuk ke situ. Dan kalau rumah sakit swasta jauh lebih enak, karena tidak ada birokrasi keuangan. Itu satu. Kemudian kalau relawan tadi, itu kalau relawan kayaknya paling pas di license advisor itu. Jadi dia yang menghubungi institusi pendidikan, dia yang menghubungi ormas, dan nanti daftarnya lewat dia. Nah, nanti kalau dia mau punya staff, artinya staff yang nulis-nulis kan tidak mungkin dia sendiri. Itu bisa diambil dari rumah sakit, siapapun yang ada, atau dari relawan itu sendiri. Jadi relawan itu diminta untuk mendampingi humasnya itu untuk melakukan pencatatan itu. Ya. Baik. Itu, ya. Jadi ini ya Bu ya, struktur organisasi. Jadi yang disebut 7 tadi adalah ini secara secara kuantitas tidak bermasalah, secara kualitas tidak bermasalah. Oke. Yang menarik juga boleh diceritakan kapasitas yang maksimal yang ingin diberikan oleh Rumah Sakit Charlie. Boleh diinformasikan? Kapasitas terkait apa ya Bu? Tadi kan Pak Dulako mempunyai rencana bahwa kami hanya menerima kemudian sampai ke merujuk. Nah ini untuk Charlie sebagai rumah sakit baru mau sampai di mana batas kapasitas yang disiapkan? Mungkin hampir sama dengan rumah sakit Pak Dulako, karena juga kita tadi terkait SDM yang di operasional di perawatan itu juga terbatas. Mungkin kalau untuk pasien yang dengan PDP atau yang ODP dengan komorbid yang kami belum bisa menangani, kita merujuk. Oke. Saat ini di Kendal bagaimana ya Bu? Kalau boleh diinformasikan sistem rujukannya. Di jaringnya di sana seperti apa? Boleh diinformasikan? Dari puskesmas biasanya dia PAC-nya menghubungi PAC di RSUD Suwondo, itu RSUD di Kabupaten Kendal. Kemudian nanti dari RSUD-nya merujuknya ke mana? RSUD itu rujukan yang ini ke 1. Kalau di sana sudah penuh, nanti baru ke rujukan yang lini kedua. Kalau kedua sudah penuh pun ke lini 3. Dan ini kemarin sudah ada informasi bahwa rumah sakit rujukan lini ke-1 dan kedua itu sudah penuh, sehingga rumah sakit swasta yang di lini ketiga harus siap menerima pasien. Charlie ini level berapa? Itu hanya di Kendal ya Bu ya? Ya. Jadi kalau dari rumah sakit Charlie artinya
mau merujuk, Ibu merujuk kemana dulu? RSUD Suwondo dulu. Oke. Sudah ada levelannya. Dan dari puskesmas itu ada beberapa yang datang dari luar kota, kemudian ada keluhan dari puskesmas, ada indikasi atau curiga ke arah COVID, dirujuk dulu ke Biasanya di puskesmas. Biasanya di puskesmas. tidak bisa Kan yang dari rumah sakit ini loh kemana? Jadi tetap ngikutin. Enggak, sudah kok Pak. Sudah. Ya. Jadi gini, itu kan kembali ke sistem rujukan. Sebetulnya sama dengan umum. Jadi kalau umum itu kan kalau BPJS ada fase 1, fase 2, fase 3 ya. Nah ini kebetulan itu APD itu perlindungan status juga kan ada 3 level itu. Level pertama itu yang hanya pakai sarung tangan, pakai masker, pakai baju atau sport atau apa itu ada ditampilkan di yang di presentasi saya. Yang sama happy. Itu kan ada itu. Jadi kan jadi ada fase 1, 2, 3. Nah kalau BPJS itu fase 1, 2, 3 itu urusannya klaim, ya toh, besarannya klaim. Kalau COVID itu fase 1, 2, 3 itu yang menentukan adalah kesiapan APD dan tenaganya. Itu. Jadi tidak asal ditetapkan saja, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan rumah sakitnya itu. Jadi dia ditunjuk jadi level 3 kalau dia persiapannya nggak cukup, ya nggak bisa. Bawahnya terus. Nah ini, ya. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, itu kan protection levelnya seperti itu. Nah, kalau mau jadi level 3 apa namanya merawat pasien positif ya harus level 3 itu. Kalau dia level 2 itu sebetulnya dia ya oke, dia merawat positif tapi yang isolasi aja, yang positif tidak berat. Nah kalau level 1 itu sebenarnya yang di puskesmas yang untuk screening itu. Sebetulnya seperti itu. Nah kalau kita merawat pasien tidak sesuai levelnya, itu selain kelihatan enggak? Ya, kelihatan Pak. Ya, selain tidak optimal, itu juga akan terus terang membahayakan lingkungan. Jadi penujuan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai rumah sakit rujukan mestinya ditegaskan dia rumah sakit rujukan level berapa. Nah, supaya nanti rujukannya dari level 1, level 2 ke level 3. Persis sama seperti rujukan BPJS. Nah, kecuali emergency dia dari luar yang dekat level 2 ya boleh aja lepas. Tapi nanti kalau ya kira-kira seperti itu. Kalau idealnya ya level 1, 2, 3. Tapi kalau dia masalahnya kalau nanti semua orang tidak diatur begitu, nanti semua langsung masuk ke level 3 ya mau bikin berapapun nanti sehari penuh. Bikin pasal baru 2-3 hari penuh baru. Oke. Ya itu. Ya, baik. Cukup dari Rumah Sakit Charlie Hospital.